Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan buat RHB dulu dong. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebentar ya. Yang belum di silent, tolong di silent dulu handphonenya ya Bapak Ibu, demi kenyamanan kita. Terus demi prokes yang baik, nanti buat yang mau bertanya ya silakan maskernya dipakai ya. Oke, tapi kalau nggak bertanya nggak pakai masker oke. Oke, baik, dengan judul Time to Hop with Water Rabbit. Ya, maunya meloncat tinggi di tahun kelinci air. Oke, apakah waktunya? Hopefully ya. Tapi kalau memang belum, at least ya kelincinya itu dulu lah ya. Training dulu ya untuk meloncat. Kalau mau meloncat tinggi perlu training dong. Benar nggak ya? Seperti atlet olimpiade kayak gitu ya. Baik, kita next slide berikutnya. Oke, tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu yang belum kenal saya Julius Fang, Prinsipal Feng Shui Consultant dari Feng Shui Consulting Indonesia, dan saya adalah selaku founder, sudah menggeluti Feng Shui ini dari tahun 2004, berarti sekarang sudah masuk tahun ke-19. Oke, saya melakukan praktek Feng Shui, tentu belajarnya jauh sebelum itu lagi, ya lewat dari hobi masa muda. Kemudian website kita selain fengshui.co.id juga ada konsultasi fengshui.com. Saya memfokuskan diri awalnya itu adalah seorang periset. Tetapi setelah ada meriset, kemudian saya mempraktekkan ke diri saya sendiri, habis itu baru saya berikan konsultasi ke orang lain. Ya tentu startnya dari belajar, riset, kemudian praktekkan ke diri sendiri, berhasil konsultasi. Kayak gitu ya. Jadi that's why ini ada kita sebut pekerjaan saya selain yang Bapak Ibu mungkin tahu adalah konsultan Feng Shui. Kemudian Feng Shui yang saya kuasai itu belajar dari beberapa master ataupun grandmaster di dunia. Jadi Pak Julius itu mohon maaf bukan paranormal ya. Oke. Jadi kalau ditanya Pak tolong di Terawang bagaimana rumah saya, tolong Pak di Terawang saham ini cuan nggak, profit nggak kayak gitu ya. Take profitnya di mana Pak? Oke, masuknya di price-nya berapa kayak gitu ya. Saya nggak bisa, mohon maaf ya, karena saya bukan paranormal. Tetapi kalau sesuatu yang bisa dihitung, maka saya tetap akan bisa memberi informasi kepada Bapak Ibu ya. Jadi bisa dihitung itu artinya bisa dibaca, ada ilmunya, ada sekolahnya, ya, ada kursus ataupun akademinya. Jadi yang saya pelajari ini adalah sesuatu yang berbau akademik. Oke, jadi ada ilmunya ya, dan ini bisa dikuasai oleh ilmu orang normal. Jadi saya bukan paranormal atau para abnormal. Oke, ya, saya masih orang benar normal ya. Oke. Nah, terus kemudian klien kita ini syukur alhamdulillah bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa luar kota maupun luar negeri. Seperti itu ya. Kemudian narasumber untuk berbagai media. Oke, buat Bapak Ibu yang belum kenal silakan Google nama saya Julius Fang ya di internet. Next. Prediksi Feng Shui tahun 2020, 21 dan 22 serta tahun ini 2023 yang nanti akan kita bahas. Pada saat saya membawakan satu presentasi ya, saya lebih prefer sisi sini Pak, oke? Kalau enggak saya ingat sebelah Pak, nanti begitu selesai ketemu saya ingat begini. Okay. Nah, nggak apa-apa Pak, mohon maaf, duduknya nggak apa-apa. Jadi biasanya saya kurang begitu karena keterbatasan waktu, biasanya saya nggak gitu terlalu semangat untuk mengungkapkan Bapak Ibu, lu tahu nggak, gua itu prediksi gua akurat loh, bla 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 kayak gitu. Ya, zaman now Bapak Ibu bisa Google toh. Ya, Julius Fang Feng Shui prediksi 2020 come up, oke? Karena semua kan toh saya di media itu sudah dari 2015 atau 2016 sudah ada gitu loh. Ya maksudnya sering diliput oleh media massa gitu ya, either mau dari TV, dari koran, majalah atau apapun itu ya. Oke? Dan jangan now kebetulan digital tambah gitu loh ya, seperti YouTube, Live, IG dan sebagainya. Well, countless ya kalau mereka masih simple gitu ya. Tetapi yang paling penting biasanya ada catatannya kayak gitu. Jadi tujuannya sebenarnya adalah kita pengen
memberitahukan ke audience bahwa, hey, listen to us, okay? At least our prediction, ya, prediksi kita itu setidaknya 70-80% ke atas itu cukup akurat lah. Oke, dan itu nggak main cap-cip-cup gitu kan ya, atau cuma hanya flip coin kayak gitu loh. Oke, baik, saya mulai. Tahun 2020, tahun tikus logam, kita meng-highlight tahun perubahan. Banyak kejutan di tahun tikus logam. Oke, pada akhir 2019, saat itu kita ada diundang oleh rumah.com. Saat itu mereka ada seminar broker agent, ya. Saat itu kita melihat bahwa market properti akan mengalami tantangan karena kita tidak selaku itu, tetapi saat itu juga kita memberitahukan bagaimana prediksi fungsi tahun 2020 tikus logam. Pada saat itu 2019 akhir kayak gitu ya, which is corona not exist yet, belum muncul ya. Tetapi dari berdasarkan pengamatan kita bahwa tahun tikus logam ya, karena kita mempredik 2020, kita diundang 2019 akhirnya gitu ya, sekitar bulan Oktober kalau nggak salah atau November saya lupa. Nah, di sana kita ngomong the winter is coming, the winter is coming. Pola planet di tahun 2020 itu sama dengan pola planet Great Depression 2008 2009. Next, sebegitu corona sudah datang di Januari dan sudah mulai introduction, jeng I'm corona gitu kan, tapi masih di Tiongkok saat itu. Makin terlihat kita menghimbau kepada semua klien. Biasa setiap tahun seperti begini, seperti dekat Imlek ini, kita selalu diundang oleh korporat memberikan prediksi. Dan prediksi kita itu, kita memberikan prediksi minimal 20.000 sampai dengan waktu sebelum pandemi ya, 20.000 sampai dengan minimal 70.000 orang setiap tahunnya. Dan itu semua tamu VIP Bapak Ibu. Tamu prioritas, tamu soliter kalau bank kayak gitu ya. Semua VIP. Jadi dengan demikian semua omongan kita itu dan kita kadang diundang lagi tahun berikutnya, ketemu mereka lagi, diundang lagi kayak gitu loh. Ya, kalau kita salah sudah pasti kita dimaki. Apa lo tahun kemarin ngomong kayak gitu kan? Jadi intinya banyak kejutan tahun tikus logam. Bahkan di salah satu interview di mana saya ngomong bahwa kamu tahu nggak film game Silent Hill atau movie Silent Hill? Silent Hill. Yang belum tahu Google silent, quiet, ya diam, dan hill, bukit. Itu salah satu game terkenal. Ya, saya nggak populerin. Cuman saya ngomong bahwa di tahun 2020 fenomena Silent Hill itu akan muncul. Di mana orang-orang akan lebih banyak secluded. Kemudian why begitu terjadi? Karena tahun tikus logam adalah berhubungan dengan elemen air kecil yang merupakan penyendiri, ya, penakut dan sebagainya. Orang akan takut, overreacting. Dengan demikian banyak kejutan akan muncul di tahun itu. Dan itu masih ada saya rasa di CNN, ya, di CNN punya versi koran dan majalah. Saya clipping di sana karena nggak ada waktu gitu ya. Jadi fenomena Silent Hill muncul, dan setelah Corona strike di tahun 2020, semua kota langsung mati. Nggak ada aktivitas, betul ya? Karena Silent Hill itu diceritakan orangnya itu lost di dalam mist. Kenapa mist? Karena tikus logam berhubungan dengan mist, kabut, fog. Jadi kita menceritakan di dalam mist, kabut, fog itu tiba-tiba orang jahatnya muncul. Nah, inilah banyak kejutan di tahun tikus logam. Paham Bapak Ibu? Kenapa itu terjadi? Karena situasinya kalut, kacau, dan situasinya itu adalah situasi yang mengerikan. Tetapi Bapak Ibu, kita diundang di acara korporat dekat Xinjia, kita pantang untuk ngomong sesuatu yang buruk. Setuju nggak? Kenapa? Karena saya pernah dikritik oleh seorang pemilik korporasi yang cukup besar kayak gitu kan ya. Di Indonesia punya nama, dia bilang, "You tuh Pak Julius, kalau ngomong itu yang diperhalus sedikit. Ya, di sugarcoat sedikit, kenapa kayak gitu loh. Ya, jangan pakai nakut-nakutin kayak gitu. Pak, kalau saya itu, kelemahan saya itu adalah saya nggak bisa bohong. Dari dulu saya ngomong ke orang-orang, saya itu paling buruk soal berbohong. Ya, dengan demikian saya berusaha bikin itu versi lebih halus. Mohon maaf kalau sudah versi halus saya sendiri juga masih kurang halus. Kayak gitu, saya akan coba perbaiki diri saya ke depan. Nggak taunya benar jebret pandemi. Kejadian kayak gitu loh. Seperti yang kita predik. Jadi yang kita predik bukan pandeminya, Bapak Ibu. Yang kita predik bahwa ekonominya akan hancur lebur. Ya.
yang kita predik bahwa banyak kejutan, yang kita predik bahwa silent hill itu terjadi. Oke, yang kita predik juga adalah di tahun tikus logam dengan adanya the great conjunction. Oke, conjunction itu artinya adalah adanya apa? Garis lurus yang sama antara planet Saturnus dan Jupiter akan shifted, merubah tatanan, ya. Itu kalau di feng shui itu masuk di periode baru, periode 9. Dan pada saat berdasarkan riset atau studi, setiap perubahan periode 9 itu, setiap perubahan periode itu, maka chaos atau adjustment jadi adjustment. Oke, adjustment itu dalam ekonomi, dalam pemerintahan. Di tahun 2020 banyak pemerintahan yang mengalami chaos, ya, mengalami perubahan, kudeta dan sebagainya. Seperti itu, demo dan luar biasa. Ini tahun 2020. That's why highlightnya tahun kejutan. Oke, tahun 2021 tahun kerbau logam. Pada saat itu baru terjadi pandemi. Kita diundang oleh salah satu stasiun TV, ya. Ditanya ke saya. Oke, acaranya si yang tengah malam itu siapa? Desta siapa itu? Ya, yang sama si ya acaranya tengah malam. Vincent. Ya, Vincent sama Desta. Vincent sama Desta kayak gitu ya. Oke, bisa di Google, masih ada di internet. Sekarang jejak digital itu nggak bisa dihilangin. Pak Julius, kapan pandemi selesai? Oke, banyak ahli feng shui ngomong, 1 tahunnya beres. Enggak, Pak. Feng shui itu selesai kurang lebih paling cepat juga awal 2023, tetapi lebih pastinya semester 2023, everything under control. I don't know yet, karena kita too early to say that, terlalu awal untuk kita ngomong, karena kita itu masih kayak seperti di matahari jam 5, kita bicara tentang matahari jam 3. Oke? Anything can happen. Setiap saat prediksi bisa meleset. Ada yang begitu hebat nggak bisa memprediksi 1 tahun ke depan seperti apa? Ada Bapak Ibu? Kalau mau saya mau berguru. Oke, well guru saya bisa. Oke, guru saya menguasai Vedic astrologi, bisa memprediksi itu. Dan bisa ditulis gitu, buka 1 tahun lagi. Prediksinya segini. Sahamnya naik atau turun. Oke. Ya, saya tanya berapa dia mau jual. Oke, dia bilang, udah lalu kenalin aja lah. Kayak gitu, orang yang mau masuk fund-nya. Kayak gitu loh. Saya nggak jual rahasia ini. Oke, tetapi intinya saya bukan kita mau sesumbar itu, bahwa ini ilmu bisa dihitung, bahwa berdasarkan pergerakan planet kita bisa tahu di sana. Dan saya ngomong ke Vincent dan Desta bahwa kurang lebih awal 2023, kalau secepatnya pun bisa terkendali, orang bisa kembali lagi kamot tanpa begitu rasa khawatir, entah mungkin karena vaksinnya begitu hebat, atau mungkin penyembuhannya sudah terjadi, atau mungkin ada obat baru yang bisa menyembuhkan COVID. By the way, sampai sekarang belum ada obat menyembuhkan COVID ya Bapak Ibu ya. Oke, meredakan ya, tapi menyembuhkan belum ada. Ya, sama seperti demam berdarah. Semua itu cuma hanya berusaha menaikkan imun sistem kayak gitu loh. Oke, jadi pada saat itu reaksi mereka gimana? Kayak gitu kan, semua ngerti lah, kayak orang kecewa gitu kan ya. Oke, well, kita sakit hati aja gitu loh. Kita maksudnya saat itu kita kayak semacam loh, yang berakhir ini bukan di kendalinya Pak Julius gitu kan, di kendalinya kita semua. Bagaimana nasib kita semua diserahkan ke Pak Julius untuk mempredik supaya lebih awal. Saya cuma hanya ngomong bahwa begitulah apa adanya kayak gitu. Sekarang kita sudah di awal 2023 toh, ya. Dan pandemi itu masih ada. Betul kan ya? Oke, however nanti kita lihat di pertengahan tahunnya, nanti hopefully semoga benar-benar under control ya. Jadi kita mungkin bisa keluar tanpa harus khawatir, dan mungkin masker itu sudah benar-benar sudah off lah kayak gitu. Ya, dan kemarin Pak Jokowi di akhir tahun 2023 sudah akan membuat status pandemi menjadi endemi, betul nggak? Oke, kalau memang benar, dan I'm hit the jackpot. Oke, benar ya prediksi saya seperti itu ya. Jadi tahun kebo logam, tahun transisi, optimisme masih lemah. Kita headnya di dalam presentasi kita seperti itu, cenderung cari aman. Oke, di dalam kalau Bapak Ibu lihat di tahun kebo logam, di dalam video kita udah ngomong bahwa tahun kebo logam orang mengekspresikan sesuatu itu berdasarkan gambar seperti meme atau meme ya. Oke, nah muncullah Jokowi berapa 404 ya? Ya, 404 saat itu ya. Oke, yang orang bikin meme di itu. Artinya Pak Jokowi nggak mau mendengarkan omongan orang. Oke, kalian tahu? Halo, follow? Oke, kalau nggak ngerti Jokowi 404 nggak salah itu ya. Mereka bikin mural sono itu ya. Nah itulah tahun kerbau logam. Jadi kerbau logam itu terkenal dengan sifat tajamnya. Ngomong itu kadang pelit, tetapi kalau ngomong itu langsung silat tajam. Kayak gitu ya, dan itu biasa diekspresikan dengan dengan status, dengan meme atau apa kayak gitu loh. Yang meme ya atau meme ya, oke, I don't know bahasa ininya. Jadi ini adalah tahun kerbau logam.
Oke, di tahun kerbau logam kita juga ada memprediksi saat itu beberapa sektor akan mengalami kendala harus dibantu. Salah satunya adalah yang paling parah ada otomotif, dan saat itu otomotif terjun bebas. Oke, bahkan nggak laku sama sekali, ya. Dan kita bilang harus dibantu. Dan at the end, pada saat awal tahun macan air, oke, akhirnya pemerintah sebelum tahun macan air muncul, pemerintah saat itu sudah memberikan subsidi untuk otomotif. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, membebaskan ada penjualan barang mewah dan sebagainya. Oke. Next, berikutnya ya ke tahun macan air. Kalau yang ini kayak kalau seperti grafik itu kayak terjun bebas, jet kayak gitu saham gitu ya. Di tahun ini berusaha mantul, bounce back sedikit. Oke, seperti itu kalau grafiknya. Di tahun ini naik lagi sedikit. Oke, tahun macan air. Jadi tahun macan air pasti akan lebih baik dari tahun kerbau logam, dan terbukti seperti itu. Ya, yang sebelumnya di tahun kerbau logam pada saat itu terjadi bilang bahwa terjadi resesi, dan benar bahwa indikator ekonomi semua 2 bulan berturut kalau nggak salah itu terjadi kontraksi atau nggak naik, dan itu sudah masuk ke state daripada mungkin apa namanya istilahnya resesi menuju depresi kayak seperti itu ya. Oke, seperti yang kita predik, dan at the end kemudian bounce back di tahun 2022 tahun macan air, yang dimana kita prediksi bahwa pertumbuhannya akan kembali lagi bagus, tetapi tidak atau belum akan mendekati sebelum pandemi. Itu yang kita ngomong seperti itu ya. Jadi judulnya adalah pemulihan berlanjut, tapi pertumbuhan sedikit melemah. Seperti itu ya. Nah, tahun macan air, beberapa hal yang kita ungkap adalah contohnya banyak orang akan melakukan traveling, dan prediksi kita itu sudah super benar bahwa traveling di Bali atau wisatawan yang masuk itu sudah bahkan melampaui sebelum pandemi. Oke, sebelum pandemi. Bapak Ibu bisa Google, oke? Kemarin saya baru lihat di TV gitu ya. Oke, terutama di Bali dan sebagainya. Sebelumnya Bali kayak seperti kuburan. Oke, semua orang ngomong kayak gitu. Semua bikin tiket dan semua dibilang tertolong oleh wisatawan lokal. However, begitu macan air, semua dari wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri semua naik, semua ada macam-macam. Oke, dan sektor otomotif somehow kembali lagi comeback. Kenapa saya ngomong sektor otomotif? Karena salah satunya yang nanti kita akan ngomong bisnis yang bagus adalah otomotif. Oke. Kemudian di tahun pemulihan ini beberapa hal juga perlu diperhatikan, bahwa kita menyarankan bahwa akan ada strike berikutnya lagi, yaitu awal April dan 4 bulan awal dan 4 bulan akhir. Oke, 4 bulan akhir well China, 4 bulan awal well kita punya kayak gitu ya. Dan akan terjadi strike di bulan Juli yang kita prediksi ini juga terbukti. Oke. Jadi semua yang kita ngomong strike itu maksudnya COVID meningkat ya di bulan-bulan kita prediksi seperti itu. Ya, jadi intinya 3 tahun ini so far kita cukup akurasinya minimal 70-80 lah. Ya. Oke, karena kalau semakin banyak diprediksi, meleset sudah pasti. Ya, tetapi kalau kita bisa prediksi yang akurat, sudah pasti kita akan berusaha coba tonjolkan, meskipun kita tidak mau banggakan, karena bukan saya Pak Julius yang hebat, tetapi ini berdasarkan perhitungan ilmu astrologi dan feng shui. Yang hebat ilmunya. Oke, saya itu cuma hanya pelajar, menyampaikan kayak seperti di ujian skripsi kayak gitu loh. Saya di ujian skripsi yang punya ilmu kan bukan yang mahasiswa yang punya skripsi ini, ngerti kan ya? Ilmu ini sudah ada dari senior atau guru-guru sebelumnya kayak gitu loh. Ya, jadi saya itu anggap seperti mahasiswa yang berusaha lagi menyusun skripsi, beritahukan bahwa prediksi tahun-tahun ini seperti ini. Oke, nah next kita lihat tahun 2000 kelinci ini apa yang mungkin akan bisa terjadi dengan highlight antisipasi. Jadi highlight antisipasi ini maksudnya apa yang akan terjadi yang perlu kita antisipasi. Ya, di sini saya tulis antisipasi karena saya mau bahwa kita tidak fokus kepada masalahnya, tapi kita fokus kepada solusinya. That's why kita tulis antisipasi. Ya, seperti itu. Jadi minta air boleh? Oke, ya. Nah, jadi pertama-tama pandemi masih akan ada di semester 1 2023. Oke, ya, dan mungkin akan menggila nanti Februari Maret masih akan menggila ya, khususnya Tiongkok masih mungkin akan ini karena dia baru open border kayak gitu ya. Oke, namun akan membaik. Kabar baiknya. Oke, karena setiap kali kita kasih prediksi yang buruk, kemudian kita dikomplain orang, Pak kok buruk, nggak ada sesuatu yang baik. Well, actually banyak yang ada berapa yang baik tahun ini. Ya, oke. Jadi beberapa yang baik tahun ini adalah contohnya networking akan bagus, percintaan akan bagus. Oke, kegiatan pendidikan akan bagus, ya. Kemudian kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang ramai akan sangat bagus, kayak gitu loh ya. Oke, cuman kadang itu nggak dia penting ya. Selain kalau nggak ada duit, nggak penting sama orang-orang kayak gitu loh. Oke, nah kemudian
However, kalau memang ada program vaksin dan booster, ya untuk jaga-jaga why not ya. Oke, meskipun saya tidak ini discretion masing-masing kayak gitu ya, tidak ada judul paksaan. Kemudian kedua, ini yang harus di-highlight. Pola planet di dunia, oke, pola planet di dunia, perubahan transit planet, amazingly di tahun ini ada kalau nggak salah 7 planet sekaligus ya, 7 planet ini yang berubah rumah, berubah rasi, berubah sign. Oke, biasanya nggak segitu banyak. Oke, artinya tahun 2000, sekarang tahun 2023, masih akan terjadi perubahan yang extremely, ataupun perubahan yang benar-benar luar biasa akan terjadi. Hampir mendekati dengan perubahan tahun 2020. Take note. Oke? Why? Thank you ya. Di mana-mana digaungkan adanya resesi global. Oke? Resesi global ini actually sudah di-develop dari awal pandemi. Di mana saat itu semua barang nggak bisa dikirimkan, didahulukan yang untuk pandemi, akhirnya produksi juga nggak ada, ya. Kemudian stok menipis, permintaan banyak, memicu inflasi, dan ditambah lagi dengan pandemi itu sendiri juga makin menggila, dan efek inflasi sampai sekarang sesudah pandemi mulai agak terkontrol tetap kita terasa. Ditambah steam up dengan perang. Bapak Ibu saya rasa lebih hafal, lebih tahu dari saya. Tetapi yang ini yang saya highlight bahwa perang ini akan masih ada atau akan membara. Oke, kalau nggak kontrol diri bagus, kemungkinan penggunaan nuklir akan bisa dipakai. Oke, amazingly ya, makin lama perang, Rusia makin kalah. Oke, jadi dan kalahnya Rusia itu nanti bukan karena Ukraina, tapi kalahnya Rusia itu Vladimir Putin itu karena oleh anggota partainya sendiri, atau mungkin bisa jadi kudeta kayak gitu. Oke, ya. Jadi dengan demikian, kalau sampai dipaksakan perang, ini pasti inflasi akan berlanjut sampai akhir tahun. Oke, so prediksi kita adalah perang tidak akan selesai tahun ini. Oke, malah mungkin akan memanas, mungkin ada perang berikutnya lagi, entah. Dan yang perang berikutnya itu terutama mungkin bisa aja perang-perang kecil di sekitar border ya kayak seperti India dengan Tiongkok ya. Bapak Ibu udah follow? Kayak Taiwan dengan Tiongkok kayak gitu loh. Ya, seperti itu ya, yang berhubungan dengan perbatasan. Ya, dan kemudian efek perang ini Bapak Ibu sudah tahu ya, ini ekonomi. Oke, gimana kenaikan harga komoditas energi ya? Kenapa? Karena yang perang itu Rusia itu salah satu supplier energi. Oke, kemudian kenaikan harga pangan gandum dunia dikontrol Ukraina dan Rusia. Oke. Jadi antisipasinya adalah kita menginginkan adanya potensi sumber daya energi dan pangan alternatif. Oke, baik negara kita sendiri yang usahakan atau dari kita sendiri lebih cenderung menggunakan energi alternatif ya, seperti entah solar cell atau baterai dan sebagainya ya, mobil listrik dan sebagainya. Oke, dan kita mempredik bahwa potensi alternatif ini akan bisa meningkat ya, entah sahamnya ataupun riset dan sebagainya. Oke, kemudian potensi resesi global dan inflasi ini, oke, by the way yang ini, pola planet perang ini, itu resembling ya, menyerupai kurang lebih sebagian besar itu seperti susunan planetnya seperti Perang Dunia Kedua. Oke, ya Perang Dunia Kedua itu berapa negara yang perang? Bapak Ibu hitung ya. Oke, dengan demikian, ya ini efek dampaknya seperti apa? Ya Bapak Ibu bisa hitunglah seperti itu. Sebagian besar itu mirip seperti itu. Oke. Nah, kemudian potensi resesi global dan inflasi ini juga akan terjadi karena adanya ini dan trigger ini lebih parah. Oke. Dengan demikian, Bapak Ibu, things to take note ya, bahwa yang harus kita antisipasi adalah rencanakan bisnis sesuai dengan kemampuan kita. Oke, mau trading jangan pakai minjem ya. Oke, mau bisnis usahakan jangan juga minjem. Lebih bagus ada dana cadangan, oke, untuk jaga-jaga ya. Kemudian atur cash flow. Ya, jangan semua langsung all out seperti itu. Disarankan lakukan lindung nilai karena inflasi akan menggerus duit kita. Oke. Dan lindung nilai itu banyak hal ya. Oke, antara lain bisa saja di yang mind safe, bisa saja di obligasi, ya bisa jadi deposito, bisa jadi properti, bisa jadi di emas ya. Kalau tahu trading ya silakan trading kayak gitu ya. Kemudian di tahun ini, oke,
susunan planet ini bisa men-trigger adanya provokasi. That's why kita menyarankan kendalikan sikap membangkang dan lebih bijak. Oke, taat aturan, bersikap adil dan lebih sabar. Ya, karena untuk jangka pendek negara kita predik bahwa kekerasan bersenjata akan meningkat dan terorisme. Oke, dan kemarin kita memprediksi hal itu di 2022 tahun macan air. Bapak Ibu bisa lihat ya, oke, memang benar membara ya, apalagi di Papua. Tahun ini bagaimana? Tahun ini mungkin lebih parah, oke, ya di Papua dan sebagainya ya, oke. Jadi karena itu perbatasan Indonesia dengan negara asing, oke, ya. Dan Indonesia dan ada ikut campur orang lain yang di Papua tersebut ya. Oke, jadi kembalikan sikap membangkang ini artinya kalau kita sendiri adalah orang yang kemungkinan memprovokasi ya bertobat kayak gitu loh. Ya. Oke, tapi kalau kita bukan ya kita jangan ikut menggoreng kayak gitu ya. Contohnya kita lebih pro ke Ukraina, kemudian kita malah bikin satu tindakan yang memprovokasi untuk membenci Rusia dan sebagainya ya. Oke, well actually perang dengan nama apapun, dengan suku adat atau apapun tidak dibenarkan. Dan ke salah satu pihak juga lebih bagus jangan. Yang benar adalah mendamaikan kedua belah pihak. Oke, ya. Jadi antisipasi 2023. Jadi kalau boleh di sum up, jadi tahun ini gimana Pak Julius? Ya tahun ini adalah seperti dari kelinci air itu sendiri. By the way, Bapak Ibu kalau belum tahu filosofis kelinci air adalah kelinci dengan elemen kayu kecilnya datang bergabung dengan elemen air kecil dari si kelinci air. Kan ada kelinci dan airnya toh. Kelincinya sendiri actually bukan binatangnya, tetapi kandungan elemennya. Kandungan elemen kelinci itu adalah kayu kecil. Sedangkan kelinci air ini datang dengan air kecil. Jadi ada kayu kecil, ada air kecil. Oke. Nah, kayu kecil ini punya sifat yang positif ya. Artinya bisa memberikan satu pertumbuhan. Artinya di tahun ini ada sikap orang untuk bertumbuh. Ada pergerakan orang, contohnya untuk traveling. However, kayu kecil ini Bapak Ibu ibaratkan seperti tanaman kecil ya, seperti tanaman merambat, rumput, bunga kecil, parasit, oke. Kebayang dong? Ya. Nah, dia itu si parasit itu berusaha untuk menyaingi si pohon gede. Mengerti nggak? Itu kayak seperti nafsu besar, tenaga kurang. Jadi tahun ini adalah tahun nafsu besar, tenaga kurang. Oke, kita meng-highlight tahun ini adalah tahun di mana tanaman atau tumbuhan ingin bertumbuh, rumput yang ingin bertumbuh dengan kurang sabarnya, tetapi pertumbuhan rumput itu harus terhalangi karena adanya kabut yang datang. Oke, pada saat kabut yang datang, kita tidak bisa melihat clear tahun ini seperti apa. Hilangin tuh kabutnya, oke? Ya, susah. Si rumput ini pengen sesuatu yang positif. Oke? Yaitu makanan. Makanan itu apa? Dia ibaratkan seperti krisis pangan. Dia pengen makannya tercipta dari sinar matahari. However, sinar matahari nggak datang tahun ini. Karena diisi oleh kelinci, elemen air kecil. Oke, air kecil itu bayangkan seperti misty, ya. Misty itu berkabut ya, fog gitu ya. Oke, bayangkan seperti hujan gerimis. Oke, bayangkan seperti embun seperti itu ya. Oke, rumput terlalu banyak embun akan busuk. Oke, terlalu banyak panas akan layu. Mengerti Bapak Ibu? Ya, jadi si rumput ini sudah nggak sabar, pengen check out dari pandemi, pengen lebih bebas, pengen kalau bisa itu, tetapi pertumbuhan rumput ini nggak bakal begitu-itu aja kayak gitu loh. Jadi tahun ini banyak orang jealous, datang dari mana? Dari sikap jelek dari si kayu kecil. Ya, yang suka jealous, pencemburu, picik, pikiran sempit. Oke, ya seperti parasit tuh membelit-belit gitu kan. Jadi tahun ini yang banyak melakukan korupsi atau orang yang memperdaya orang lain seperti parasit akan banyak terjadi. However, ada sikap positifnya yaitu adanya pertumbuhan, adanya pergerakan. Oke, adanya jiwa esentrik dan romantisme seperti itu. Nah, airnya yang ditakutin airnya. Oke, actually, airnya ini sikap negatifnya adalah misterius, penyendiri, penakut. Oke, ya. Semua maunya cari aman dan sebagainya. Itu sikap negatif. Sikap positifnya masih ada jiwa fleksibel, adaptifnya. Kemudian yang berhubungan dengan air itu adalah berhubungan dengan smartnya masih dapat, wisdomnya masih dapat. Tetapi karena wisdom ini kena kabut gitu kan ya. By the way, tahun kemarin
tahun kemarin ya, terjadi peristiwa yaitu cuaca ekstrim yang sampai minus 50 derajat Celcius. Oke, di Amerika ya. Ini break the world record. Oke. Ya, break the world record. Oke. Nah, itu akan berlanjut tahun ini, oke? Ya, tahun kemarin kan tahun macan air ya. Oke, ada airnya toh. Setiap ada air dan peristiwa air muncul. Ya, seperti dingin, musim dingin berlebih, kemudian gelombang tinggi, hujan, banjir, kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, dan ya air dan kayu terlalu kuat, tanah nggak bisa ngumpul. Longsor, gempa, ya itu jadi agenda. Terlalu capek karena nakutin orang setiap hari. Kita manapun juga gempa, kita kemana juga. Karena kita di ring of fire, bener kan ya? Oke. Jadi mau kemana pun juga gempa, ya udahlah pasrah aja kayak gitu. Ya kalau memang mau mampu. Tetapi perlu kita sikapi bahwa tahun ini kalau kita mau menuruti sikap negatifnya dari air, kita selalu sembunyi, pesimis. Bahkan trading juga nggak berani. Ya kata Pak Yunus, kok tahun ini kok suram banget kayak gitu kan? Oke, mending gua close down semua, check out kayak gitu kan ya, nggak ada transaksi lagi, kemudian pergi liburan kayak gitu. Ya kalau Bapak Ibu mudah merasa tertekan, ya perbanyak liburan. Ya karena kesehatan mental juga penting. Oke, tetapi penting juga kita tahu memanage tahun ini. Let's say kalau kita mau trading dan sebagainya, kita tahu untuk memanage resiko. Kita datang hari ini karena kita mau memanage resiko. Oke? Nah, berbicara tentang resiko, kapan Pak efek-efek dampak yang tadi Bapak ceritakan super luar biasa ini tahun ini akan bermanifestasi? It's all about timing. Banyak orang memprediksi, lu lihat tahun depan pasti akan gempa, pasti akan gunung meletus. Oke, kayak gitu kan. Kapan bulannya? Kayak gitu. Tembak dia kapan bulannya. Oke. Kalau tanpa bulan kapan, tanpa ada waktu, semua orang bisa memprediksi sesuatu. Lihat aja, nanti Sudirman juga macet total. Kapan terjadi? Ya saat banjir misalnya kayak gitu kan. Kapan banjir? 5-10 tahun lagi. Prediksi lu pasti akan tepat. Cuman kalau kamu tanya kembali ke orang ini bisa memprediksi atau enggak? Tanyakan timingnya kapan. Kayak gitu loh. Ya, kayak seperti Bapak Ibu kalau lihat yang ramalan Nostradamus, Baba Wangga dan sebagainya mempredik bla bla bla. Oke. Kalau Anda lihat semua itu baitnya itu berusaha dimasukkan supaya ke dalam jalan ceritanya seperti itu. Mengerti nggak? Tidak ada spesifik tahun terjadinya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Oke. Nah, berbicara tentang ini, manifestasinya adalah April dan Oktober. Oke, yang paling hebat. Ya, terutama April. Oke, itu kayak seperti orang baru bangun tidur gitu kan, tiba-tiba dihantam, jebret kayak gitu loh. Ya, market mungkin lagi enak-enaknya kayak gitu kan ya. Oke, jebret kayak gitu. Tiba-tiba sudah jatuh, diinjak tangga lagi ya. Ketimpa tangga lagi kayak gitu ya. Oke, jadi range April dan Oktober ini perlu kita harus memperhatikan volatilitas yang hebat akan terjadi di pasar. Pasar ini dalam semua hal ya, baik pasar uang, pasar saham, ya, semua ekonomi. Dan yang paling kita takutkan sebenarnya adalah perang. Oke, ya. Tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, nanti kita lihat ya. Coba next berikutnya slide-nya. Oke. Nah, ini dia. Adanya penurunan ekonomi dunia. Kuncinya adalah bertahan dan fokus ke dalam. Enough said. Ini semua sudah kita lakukan. Kalau judulnya bertahan saja nggak ngerti, oke, gimana saya mau melanjutkan berikutnya? Oke, jadi kalau orang bertahan tuh ngapain? Tidur-tiduran, males-malesan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Enggak, kan bertahan toh. Oke, bertahan. Oke, baik. Sebagai seorang pemilik bisnis, evaluasi lagi strateginya. Ya, tahun kemarin gua cuan berapa? Dengan strategi gimana? Tahun ini gimana gua harus lakukan? Sebagai seorang trader, tahun kemarin dengan strategi misalnya apa? Strategi butterfly, kupu-kupu atau strategi apa gitu. Oke, candlestick-nya jalan nggak? Oke, stokastiknya jalan nggak? Apa harus ganti style dan sebagainya? Evaluasi ulang. Oke, tujuannya adalah apa? Tujuannya ini bertahan di sini adalah bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Justru adalah kita harus melakukan evaluasi strategi kita lagi kembali. Oke, proven atau enggak? Oke, dan apakah strategi yang kita terapkan dari kemarin ini nanti akan proven nggak nanti untuk menghadapi badai yang akan terjadi tahun ini? Oke? Ya, jadi bertahan ini kalau pemilik bisnis bisa melakukan training. Yang kita lakukan adalah apa? Training, belajar saham lagi kalau yang senang saham. Oke, yang senang investasi, training lagi, belajar investasi. Jangan cuma hanya berpuas diri. Judulnya bertahan ini adalah bukan males
off, atau cuma hanya gitu aja, oke? Ya, jadi mengerti ya, fokus ke dalam ini sudah diartikan bahwa kita kalau bisa jangan melakukan ekspansi berlebihan. Oke? Ya, ekspansi berlebihan itu timingnya kurang tepat. Ekspansi berlebihan itu diartikan tidak mengetahui apa yang kita punya. Contohnya dompet, isi dompet ya. Oke? Jadi raihlah tujuan kita itu, raihlah kemajuan kita itu secara bertahap. Maunya kita tahun ini seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu gegabah, apalagi mau buka bisnis baru, kalau belum ada pengalaman maupun skill. Tahun ini tinggal di hope, ya, oke? Itu yang kita sarankan di 2020. Bapak Ibu, mau buka bisnis baru, jangan deh, tolong, oke? Ya, 2020 sebelum pandemi, oke? Saat itu saya seperti gembala yang berteriak serigala. Serigala gitu. Gue dikeroyok orang, oke? Bikin prediksi di tengah sebelum pandemi nggak ada apa-apa, bapakku bikin prediksi gelap banget, kelam banget saat itu, ya, oke? Sampai saya ngomong, saya sampai dipanggil sama pemiliknya, tolong dong di sugar coated kayak gitu loh, ya. Kelemahan saya adalah saya nggak bisa bohong, jadi saya berusaha memberitahukan bahwa jangan takut problemnya, yang kita harus lakukan adalah antisipasi, karena badai kapan jam bisa datang. Oke, kita tidak suka perang. Oke, we don't like the war, but we prepare for the battle. Oke, ya intinya gitu. Next, Amerika belum ada perbaikan signifikan. Potensi problem di bidang kesehatan kelihatannya masih akan diderita Amerika. Lanjut, China perekonomiannya ada potensi penurunan. China tahun ini terkena energi bocor uang. Jadi kalau satu negara terkena bocor uang, saya meriset ada dua kemungkinan. Kalau terjadi bencana hebat di negara itu, kemunduran ekonomi kelihatannya tidak signifikan. Tetapi kalau tidak ada bencana hebat dan kemunduran ekonomi sangat signifikan. Oke, jadi buka mata, buka telinga. Kalau sempat terjadi sudah happening, oke, contohnya misalnya gempa hebat, mematikan sekian orang, membuat sekian lulu lantah, menghancurkan infrastruktur yang masif, dan ekonominya kelihatannya akan nggak jelek-jelek banget. Oke, amazingly begitu. Why? Ini kayak seperti astrologi ya. Pada saat saya memberikan konsultasi astrologi ke orang lain, ke klien kita, oke, guru saya memberitahukan bahwa ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Takdir you cannot avoid. Oke, meant to be happen. Contohnya bocor uang ya bahkan bocor uang. Tetapi nasib kamu bisa kontrol. Contohnya kita nggak trading, kita nggak bocor uang. Oke, kalau sudah takdir bocor uang, mau bocor dari trading, mau bocor dari tipu orang, mau bocor dari bisnis, mau bocor karena nggak dipinjam orang nggak dibalikin, anything can happen. Mengerti Bapak Ibu? Oke, nah tahun ini sudah ditakdirkan bocor uang. Oke, buat Bapak Ibu yang jump in ke Shenzhen, Shanghai, apalagi indeks di Tiongkok punya. Kan katanya banyak fund mengalir sekarang toh, keluar loh, flow out. Oh, yang baru China karena baru open border, semua langsung jump in sono. Oke, silahkan bergabung dengan pesawat yang menukik ke bawah, oke? Ya, pesawatnya kelihatannya terbang indah kayak gitu ya, terbang indah. Mungkin awalnya. Oke. Tetapi lama-lama pesawatnya akan begini. Oke. Tahun ini China, Australia, New Zealand, Kanada kemungkinan akan terjadi juga masalah properti. Oke. Jadi tempo hari ada masalah Evergrande ya. Bukan Evergrande yang itu yang kontainer itu bukan. Kan itu Evergrande juga bukan? Beda. Oke, ya. Ngerti masukku ya. Properti yang bos properti yang tempo hari sempat bikin panik satu dunia karena ada krisis properti. Nah, tahun ini bentuk krisis properti seperti apa? I don't know. Don't ask me. I'm not paranormal, okay? I'm just a normal guy. Okay? Cuma susunan planetnya membuat kemungkinan itu terjadi. Dan kebocorannya ini bisa saja karena ekonomi atau bencana alam. Dan pemerintah mengalami tantangan. Well, untung pemerintahnya nggak keras kepala. Begitu disuruh bilang buka bordernya, melonggarkan polisinya. Setelah di demo, mereka melonggarkan. Oke? Dan ini dia sudah soften. Ini yang kita sebut dengan yin yang. Pada saat satu energi yang seperti provokasi,
Ya, ingat nggak tadi yang saya ceritakan, kita harus lebih sabar, bla bla bla. Ingat yang tadi yang keempat antisipasi itu, ya. Pemerintah ini langsung pakai jurus yin, jurus tai chi. Oke, ya kita teruti dengan batas-batas tertentu. Oke, jadi ini soften. Jadi ini sudah nggak gitu terlalu sadis. Oke, ya, ya seperti berhubungan dengan minuman, ya gampang toh. Perikanan, shipping, ya. Terus kemudian berhubungan dengan tour dan travel, hotel, hiburan. Oke, ya hiburan itu diartikan yang hiburan yang leisure ya, leisure entertainment, not showbiz entertainment. Two things are different, oke? Ya leisure itu kayak orang kayak panti pijat, karaoke ya, kayak gitu ya, oke? Ya, jadi yang that kind of stuff ya, oke? Kemudian bisnis ini juga berhubungan transportasi, oke? Transportasi ya. Kemudian bisnis kayu ini relate ke sesuatu yang berhubungan dengan seperti produk fashion, produk-produk kayu, kerajinan kayu, anything seperti mebel kayu dan sebagainya, ya. Kemudian berhubungan dengan medical, oke, kesehatan ya, seperti rumah sakit dan sebagainya, oke. Dan yang lain-lain, bagaimana Pak Yus? Yang lainnya seperti percetakan, berhubungan dengan kurir, ya, kurir kargo, ya, kurir kargo, ekspedisi seperti itu ya, oke. Yang berhubungan dengan networking, distribusi. Oke, kalau Anda ingat bahwa sifat kayu itu adalah merambat atau bercabang-cabang daun dan itunya. Jadi yang bisnis yang multi networking atau multi level marketing atau networking distribusian akan mengalami kendala tahun ini ya, seperti yang pengantaran paket dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Jadi bisnis kayu ini juga berhubungan dengan perkebunan. Ya, seperti karet, kelapa sawit dan sebagainya. Actually kita sudah forecast tahun kemarin itu jelek, Pak. Oke, kelapa sawit. Dan baru begitu muncul tiba-tiba jeblet pelang lagi kayak gitu ya. Oke, ada yang sempat kena kelapa sawit. Oke, ya. Jadi ini masih kurang kondusif ya. Katanya baru ada rumor katanya untuk ngajakin boykot bareng ya. Oke, kelihatannya tidak akan berhasil kelihatannya. Oke, that's why itu explain kenapa harga sawit tetap mungkin nggak naik tahun ini ya. Oke, next. Cukup itu kalau dalam skor itu berarti kalau A, B, C jadi kayak C-nya lah ya. Oke. Ya kalau tadi itu DE-nya ya Bapak Ibu ya, yang ini C-nya kayak gitu loh. Bisnis api seperti restoran atau kuliner, energi, bahan bakar, kimia, pasar uang atau pasar saham ya, asuransi modern. Apa bedanya asuransi modern dengan asuransi tradisional? Yang satu ada main di unit link reksadana, yang satu enggak ya, yang tradisional ya. Oke. Sektor penerbangan ya. Tahun ini penerbangan kemungkinan banyak adalah yang berhubungan dengan bisnis instead of daripada leisure ya, daripada liburan kayak gitu ya. Oke, jadi lebih banyak penerbangan yang bisnis ya. Kemudian sektor teknologi, pendidikan, pertunjukan, ya, electrical, advertising, fotografi, game dan spekulasi. Ya, actually pasar saham itu masuk di sini ya, dan itu relate ke spekulasi juga ya. Jadi yang kripto dan sebagainya beware, oke, beware ya, kripto kelihatan tahun ini juga akan jeblok lagi kayak gitu ya. Baru juga mendingan koreksi, tarik nafas, jebret lagi nanti, oke. Ya jangan ngomong nggak itu ya, jangan ngomong saya nggak kasih tahu ya Pak ya. Oke, next. Oke, Pak Berlian mungkin bisa kasih contoh-contohnya. Yes, thank you Pak Yunus. Ya, welcome. Smart people, Bapak Ibu yang ada di sini, kami biasa menyapa nasabah sebagai smart people. Ini adalah saham-saham pilihan yang ada hubungannya dengan sektor-sektor tadi yang kurang, ya Mas ya, kurang dan cukup saja tadi, begitu ya. Ya. Pertama adalah restoran. Ini cukup Pak, cukup. Cukup ya. Cukup ya. Mapi dan pizza. Kemudian ada untuk energi, ada Medco dan Adaro. Untuk kimia ada Akra, masih ada sedikit energinya juga. Kemudian bahan bakar ada Pegas. Kemudian ada pasar saham ini maksudnya investasi secara umum, yaitu adalah SRTG, Saratoga, salah satu favorit kita Pak. Ya itu seperti fund manager ya, masuk di pasar saham. Betul sekali. Sekuritas. Kemudian penerbangan ada Garuda Indonesia alias GIA. Kemudian teknologi ada saham Buka dan saham Goto. Untuk pertunjukan ada film, salah satu sahamnya, dan terakhir adalah advertising yaitu SCMA di sini. Master, ini ada, saya yakin sekali ada pertanyaan. Ini terkait dengan yang energi, Master. Ya. Pertanyaannya begini. Tadi Master Julius sempat mengatakan sebetulnya perang ini masih bisa berlanjut. Betul. Betul ya? Betul.
Dengan kata lain, untuk komoditi batu bara, Ya, saya sudah mengerti pertanyaannya. Saya sudah betul mengerti pertanyaannya. sekali. Kira-kira Kamu ngomong bagaimana? A, saya sudah mengerti Z. Kok kayaknya Antisipasi duluan. kok kontradiktif ya Pak ya, kayak gitu. Betul. Well, resesi global akan menurunkan permintaan. Oke, meanwhile perang akan men-trigger adanya inflasi dalam hal energi. Bisa dimengerti? Ya, jadi biasanya kalau beli batu bara dengan harga segini, oke, misalnya tahun kemarin. Jadi by the way kalau untuk batu bara agak aneh sendiri Pak. Bukan agak aneh ya. Jadi mereka punya satu tren seperti gini. Untuk pembelian tahun depan dan ini mereka nggak, contohnya untuk pakai tahun ini, mereka nggak beli tahun ini. Jadi mereka sudah boleh dikata seperti hedging lah kayak gitu ya. Sudah, by the way Bapak Ibu, jelek-jelek saya tuh S1 manajemen keuangan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya bukan S1 feng shui doang ya kayak gitu ya. Oke. Ya jadi saya bukan S2 S3 feng shui doang, oke. Jadi I know what I'm talking about, oke. Ya. Jadi by the way tadi kembali lagi bahwa trigger dari perang akan menaikkan krisis dalam hal energi. Betul. Meanwhile, resesi global akan menurunkan permintaan. Dan kalau pabrik-pabrik menurun permintaannya, jadi satu sisi otomatis ekspor atau yang berhubungan dengan energi ini juga akan menaik penurunan. That's why itu akan mengalami kita sebut koreksi atau mungkin penyesuaian. Either dalam bentuk harga ataupun permintaannya akan menurun. Seperti itu. Ya, jadi meskipun katakanlah harganya stabil untuk batu baranya, tetapi karena mereka sudah sudah stok dari tahun sebelumnya, demand-nya turun, gitu ya. Exactly. Jadi mereka sudah beli untuk, contohnya untuk yang tahun ini mereka beli untuk 2 tahun yang akan datang, kayak gitu loh. Jadi mereka sudah hedging. Jadi dengan demikian jangan mengira kayak seperti kita mau masak baru sore ini kita beli beras ya. Oke, mindset itu harus dibuang jauh-jauh ya. Oke, Bapak Ibu, komoditi itu agak aneh sedikit. Kalau Bapak Ibu mau trading, pelajari beginian. Waktu tahun ini kebetulan untuk pendidikan cocok Pak. Jadi kalau RHB mana tahu mau mengadakan training buat para traders dan sebagainya ya sangat bagus. Mereka itu bisa mengasah ya. By the way ada filosofis juga. Oke, ada penebang menggunakan kapak setahun bisa tebang 60 sebulan bisa tebang 60 pohon. Lama-lama ditebang, oke, cuma hanya 40 pohon. Dia bingung, krisis percaya diri seperti tahun ini. Kayak gitu, krisis percaya diri. Akhirnya Pak sembari menunggu, dia pikir, ya udahlah, gua ngasah aja gitu. Nggak tahu begitu tebang lagi, bisa 60 lagi. Nah itu juga, kalau selama ini tradingnya nggak bocuan, oke, mungkin ada yang salah daripada stylenya Anda, teknik ataupun strateginya. Oke, asalah kapak Anda. Intinya tahun ini seperti itu, Pak. Ya, thank you, Master. Ya. Kita langsung masuk ke sektor berikutnya. Silakan. Oke, boleh. Yang sedang tahun ini bisnis tanah ya. Bidang berelemen tanah tahun ini seperti properti, infrastruktur, perbankan, asuransi tradisional ya. Asuransi tradisional tadi saya jelasin bahwa yang tidak terekspos oleh unit link ya ataupun reksadana. Kemudian pertanian, sembako. By the way, kenapa Pak Yudis pisahkan seperti itu? Ya, karena gini, karena perusahaan asuransi itu beda-beda Pak. Oke, ada yang mungkin lebih senang jual zaman now lebih senang yang produk-produk yang unit link kayak gitu kan. Ada yang karena mungkin sempat sudah dihajar oleh isu buruk unit link berusaha untuk bikin istilahnya diversifikasi ke produk tradisional. Jadi comeback to original gitu. Betul. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi pertanian, sembako, barang konsumsi atau makanan ini consumer goods kayak gitu ya. Peternakan, produk kulit, sumber daya alam, natural resources, koperasi dan grosiran. So anything that relate kepada yang main di wholesale punya bisnis wholesale ini akan cukup sedang itu kategorinya B tahun ini. Jadi kita tetap masih optimis terhadap bidang yang relate ke properti tahun ini. Meskipun sekali lagi meskipun iklim daripada ekonomi tahun ini kurang baik, namun sektor middle to low still flourish Pak karena permintaannya masih bagus. Khususnya negara kita ya, kecuali tadi beberapa negara yang tadi saya sebutkan kelihatannya mungkin akan bisa kena expose di sana. Seperti itu ya. Dan juga seperti kalau Singapura Bapak Ibu kalau Anda invest di Singapura, propertinya itu sudah overpricing seperti itu. Dan boleh dikata kalau dengan adanya penurunan dari ekonomi ya, dengan demikian permintaan akan menurun, dengan demikian mereka akan mengalami kesulitan. Salah satunya kalau terjadi krisis ekonomi ya, khususnya Singapura. That's why mereka itu sangat concern terhadap properti. Kalau ngomongin ekonomi Singapura itu nggak mungkin tanpa ngomongin propertinya. Seperti itu ya.
Nah, jadi ini contohnya. Mungkin Pak Ian ada bisa berikan contoh bisa bidang tanah? Berikutnya kita lihat ya, untuk sektor properti yang pertama adalah CTRA, Ciputra, kemudian infrastruktur ada Jasa Marga, kemudian perbankan ada BNI dan BBRI, kemudian berikutnya pertanian. Nah, ini tadi yang sebetulnya ada CPO juga ya. Tadi Master Julius sudah mengatakan sedikit soal CPO, ini ada LSIP. Kemudian untuk yang sembako ada ICBP, Indofood dan Java di sini. Kemudian barang konsumsi makanan ada Mayora dan roti. Yang kemudian terakhir yang grosiran ada MPPA di sini. Ada satu saham atau yang secara khusus di sini yang mau saya tanyakan ke Master Julius. Yaitu adalah untuk konstruksi, Master. Ya. Di sini belum muncul gitu ya. Properti dan konstruksi itu 11-12, Pak. Tempo hari tahun kemarin kalau Bapak lihat di internet, kita ada munculkan properti, konstruksi, kemudian baru produk pangan dan bla 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 gitu loh. Tahun ini untuk menyederhanakan supaya slide-nya itu lebih kelihatan lebih dikit, konstruksi kita hapus karena kita berpikir bahwa properti konstruksi itu pasti sudah relate ke properti. Setuju nggak, Pak? Ya. Oke, jadi kita gabung ke sana demi alasan praktis. Satu tambahan pertanyaan lanjutan, boleh, Master? Boleh. IKN bagaimana? Karena kita melihat ya, kalau untuk yang konstruksi, IKN itu kayaknya harus dibahas nanti Pak di kesempatan berikutnya. Berikutnya ya, oke. Iya, ya. Karena saya sendiri belum tahu ground zero-nya. Mulai dari titik mana pembangunan itu terjadi. Oke, baru kita bicara tentang feng shui-nya, flourish nggak di sana. Bagus nggak untuk Indonesia ke depannya? Pemerintahnya bagaimana? Kayak gitu loh. Ya. Oke, jadi kalau ditanya apakah prospek IKN bagus atau tidak, itu. Kalau kita belum tahu the whole picture, ini kita masih meraba-raba, Pak. Kayak seperti tahun kelinci aja, nanti kita masih meraba-raba. Kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi, ya nanti seperti semua sudah lebih clear, baru akan kita bisa bahas kayak gitu. Ya. Ya, jadi sementara ini IKN, jujur aja, saya masih risetnya masih ongoing. Oke, dan saya juga masih menebak-nebak di mana, kayak gitu ya. Oke, meskipun saya sudah tahu kotanya di mana, tetapi bocoran itu hanya untuk yang atas sana, kayak gitu ya. Oke, kita rakyat jelata belum kebagian, Pak, kayak gitu loh. Thank you, Master. Dan saya yakin sektor berikutnya yang kita tunggu-tunggu adalah yang bagus seperti apa. Silakan kita ke slide berikutnya. Jadi kalau infrastruktur di IKN ini, Pak Jokowi kemarin ngomong tetap berkomitmen. Bahkan dana yang kemarin pandemi itu kan sudah di-cut atau sudah dihilangkan, tetapi kan tetap dijamin kalau mereka yang COVID dan sebagainya. Dan dana yang ini dialokasikan, contohnya mungkin ada yang sebagian ke infrastruktur ataupun pertanian dan sebagainya. Oke, jadi ini buat take note. Jadi apakah dialihkan ke IKN atau tidak, walau-walam ya. Tetapi mereka sudah berkomit bahwa akan ada dana yang turun ke sono. Bahkan kemarin sudah diajukan rancangan perbaikan undang-undang untuk bisa mengeluarkan anggaran pemerintah untuk IKN. Betul kan, Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau Bapak Ibu follow ya. Kalau nggak follow ya udahlah gimana ya. Oke. Bagus. Bidang bisnis yang berelemen bagus atau sektor bagus kita koneksikan, kita hubungkan dengan bidang bisnis berelemen logam. Oke, jadi bidang bisnis berelemen logam ini contohnya adalah otomotif, elektronik, komputer, ya, permesinan, anything that relate kepada sesuatu bentuknya mesin kita masukkan ke sini. Kemudian alat berat, spare part, ya, spare part itu tentu yang dari bahan mesin ya, Bapak Ibu ya. Kalau spare part dari kayu atau non mesin, non logam kita nggak masuk dalamnya. Ya, tools dan equipment itu kayak seperti yang power tools ya, kayak gitu ya. Oke. Kemudian fintech ya, financial technology ini kita masukkan ke bidang logam. Kemudian pertambangan mineral ya. Pertambangan mineral itu anything bisa dari nikel ya, mungkin bauxite pokoknya semua yang berhubungan dengan mineral lah ya. Itu termasuk emas masuk ke dalam ya, produk logam ataupun emas. Ataupun perhiasan, obat kimia ya. Obat kimia ini agak berbeda dengan obat yang tradisional. Obat tradisional itu elemennya kayu seperti itu ya. Obat kimia itu lebih relate ke sesuatu yang fast and furious. Ya kayak Panadol kita makan nggak sampai berapa menit nanti kita sudah bisa hilang sakitnya kayak gitu ya. Belum tentu hilang penyakitnya Pak, tapi sakitnya hilang kayak gitu ya. Oke, bisnis yang berhubungan dengan salon ataupun perawatan kecantikan ya, musik ataupun telekomunikasi. Ya mungkin Pak Ian bisa memberikan contohnya Pak. Ya, kalau yang ini boleh ke slide sebelumnya, kita lihat dulu ini ada dua kata tapi menarik, ya. Master Julius. Ada otomotif dan elektronik. Ya. Ini electric vehicle udah langsung ke cover juga sama Master Julius nih. Well, actually tahun kelinci air adalah tahun terobosan, ya, tahun adanya terobosan lagi yang berhubungan dengan teknologi, ya, terutama aviation, ya, aviation kita nggak ada sahamnya toh. Mungkin kalau di luar negeri Boeing ya.
ya Boeing, Airbus dan sebagainya ya, atau I don't know SpaceX nggak tahu dijual atau apa. Garuda kita ada. Oke, Garuda ada ya. Garuda, Oke. ya, betul. Jadi terobosan di bidang yang berhubungan aviation ini sangat hebat tahun ini. Kemudian kedua, dan teknologi yang lain. Sekarang lagi happening kan semua adalah mobil listrik. Oke. Jadi kita expect bahwa akan ada terobosan lagi tahun ini dan di mana itu akan lebih canggih dan lebih canggih lagi seperti itu. Ya, dan kita sangat bullish terhadap bidang bisnis elemen logam ini. Ini kayak seperti otomotif ketemu elektronik, ya mobil listrik kayak gitu. Actually elektronik yang kita mention di sini adalah seperti kayak seperti luxury goods lah ya, seperti kayak TV, aircon, kulkas ya, seperti itu ya. Yang kita dan benak kita seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi however itu juga relate sih, Pak. Thank you. Ya, Thank you, Master. Kita ke slide berikutnya. Saham-saham pilihannya ada apa saja? Yang pertama adalah telekomunikasi, kita ada Excel. Kemudian otomotif tentu saja adalah Astra International, dan alat berat ada United Tractor. Untuk fintech kita ada BBYB dan Arto. Ini salah satu yang tadi kita juga tanyakan ya. Ini menarik sekali sebetulnya untuk kita bahas nanti lebih lanjut. Kemudian pertambangan logam kita ada Inco atau Vale Indonesia dan Aneka Tambang. Kemudian untuk emas kita ada MDKA, dan untuk obat-obatan ada Kalbe Pharma, dan yang terakhir untuk elektronik kita di sini ada Era. Nah, sekarang saya mau tanya satu hal tadi ya, fintech. Ya. Di masa lalu kita tahu boomingnya luar biasa. Ya. Kemudian tahun 2022 kemarin karena kenaikan suku bunga dianggap startup fintech ini dananya beralih dulu, parkir dulu tempat negara dan lain-lain, dan rontok. Untuk tahun ini seperti apa? Menjadi suatu hal yang positif, bagus. Oke, kalau ditanya ya fintech sendiri ini mau ekonomi seperti apa, pertumbuhan teknologi, khususnya finansial itu unstoppable, Pak. Oke, jadi mungkin perlambatan akan terjadi. However, kalau kita tetap mau untuk investment, saya rasa ini masih cukup safe. Providing dengan syarat, ketentuan berlaku ya Bapak Ibu ya. Contohnya bahwa saham itu bukan saham gorengan, bukan saham manipulasi. Sahamnya ini juga ada dari perusahaan yang memang sudah ada laporan keuangannya, sudah profit, bukan yang cuma jual-jual harapan ya, oke, masih rugi triliunan gitu kan ya, oke, kemudian sudah menjual harapan kayak gitu ya. Jadi itu saat ketentuan berlaku kayak gitu. Ya, jadi dengan demikian secara tren kita melihat bahwa fintech ini masih layak, tetapi mungkin dengan catatan bahwa yang tidak terpengaruh krisis perlu diperhatikan juga. Jadi yang terekspos krisis, ya tentu kita harus hati-hati, lebih selektif kayak gitu, ya. Thank you, Master Julius. Kita ke slide berikutnya. Kita lihat di sini. Peruntungan CEO. Peruntungan CEO, oke. Masuk ke sesi berikutnya ya, secara spesifik, betul. Kita masuk ke sesi Q&A sekarang. Oke. Apakah ada? Silakan, saya kembalikan dulu ke floor. Apakah ada pertanyaan dari Bapak yang hadir di sini? Silakan. Perang. Oke. Lasting yang kita harapin terjadi adalah Tiongkok, Pak. Hopefully jangan. That's why Asia dan khususnya Asia Tenggara itu masih tempat safe haven atau kita sebut yang masih cukup cukup aman untuk kita invest ataupun ekonominya masih bisa cukup bergairah selama dengan catatan perang itu atau provokasi perang itu tidak terjadi di Asia. Oke, bukan saya berarti senang perang terjadi, enggak ya. Artinya kita ya lasting kita inginkan adalah ada di halaman kita toh, betul kan ya? Oke. Jadi kalau ditanya mana akan terjadi, Pak, negara itu ada 200, Pak. Kurang lebih 200 negara. Kalau nggak salah exactnya 197 nggak salah, oke? Ya. Dengan demikian saya tidak punya waktu dan resource untuk menghitung negara mana akan berperang dengan negara mana, Pak. Oke, daripada waktu saya habiskan di sono, mending saya habiskan untuk mempersiapkan materi saya dengan lebih solid kayak gitu. Jadi jawabannya, energi tahun ini kurang lebih sekitar 70%-nya mirip dengan energi Perang Dunia Kedua. Oke, jadi pada saat Perang Dunia Kedua, apa itu yang menyebabkan perang? Anda silakan cari tahu, oke, PR Anda. Dan sekarang ini apa yang akan mudah menyebabkan perang? Simple, interest, oke, interestnya orang. Ya, kekuasaan dan uang. Oke, jadi kalau satu negara punya motif dan modus seperti itu, ya dia pengen lebih berkuasa, dia pengen uang lebih banyak dan sebagainya, maka dia bisa saja bikin perang proksi misalnya dari awal kayak gitu loh. Oke, jadi dengan demikian semua bisa, anything can happen. Oke, di Indonesia kita lihat bahwa skala kecil terjadi, kata siapa nggak ada itu KKB, nggak pernah diurus kayak gitu loh. Itu perang kecil loh Bapak Ibu.
Benar nggak? Oke, mau diharapkan kamu besar. Amit-amit ya, kita maunya malah kalau bisa settle damai kayak gitu loh. Oke, kalau yang skala lebih besar, yang sering terjadi ya konflik perbatasan. So far kemarin Tiongkok dan Filipina sudah lebih ada damai. Indonesia dengan Malaysia sudah awalnya sudah mungkin sudah lebih damai juga ya konflik perbatasan. Dan dengan ditunjuknya Prime Minister Anwar Ibrahim ini ya, oke. Dan di mana forecast saya waktu itu saya dengan teman-teman orang Malaysia itu mereka tanya saya, Anwar Ibrahim kapan dipilih? Not now. Bukan saatnya sekarang Pak Ferguson. Waktu itu pemilu yang kemarin punya, ya by the way Bapak Ibu mungkin Anda tidak ikuti Malaysia. Kebetulan saya banyak teman dari Malaysia, oke, dan mereka tanya saya kapan. Saya bilang paling cepat adalah 2022, paling lambat 2023. Well, proven, ya. Cuman saya nggak bisa tunjukin ke Anda, ini loh, oke, ya ini loh. Saya nggak tahu di WA yang sebelah mana kayak gitu loh. Ya, Anwar Ibrahim. By the way, kita juga sudah berhasil mempredik beberapa kandidat presiden yang menang ya. Moga-moga tren akuratnya tetap kita pegang ya. Oke, jadi yang saya mau ngomong bahwa Malaysia sama Indonesia itu kelihatannya kemungkinan kecil, Pak. Indonesia dengan Tiongkok interest ekonominya lebih besar. Jadi Natuna dibiarin ngegantung gitu aja kelihatannya kayak gitu loh. Ya. Yang paling penting kita negara kita dulu ya. Ngapain ngomongin orang dulu kayak gitu loh. Oke. Ya, jadi hopefully Indonesia kan pasti sudah lebih aman toh dari perang ya. Ini dulu poin pertama. Poin kedua, yang paling dekat yang mana? Sekarang kita lihat provokasi Taiwan dan Tiongkok begitu hebat. China dan India itu sekam bara dalam sekam. Kayak gitu. Buat Bapak Ibu yang nggak ikut, nanti bisa di Google cari tahu ya. Oke. Jadi yang kita takutkan itu dia perang, ngajak-ngajakin untuk pro main kubu-kubuan. Ngerti nggak? itu akan memicu kayak seperti perang dunia kedua lah. Oke, ya dengan demikian kalau itu terjadi ya itu komplit lah big picture tahun ini kayak seperti itu. Ya, tetapi itu yang the lasting yang kita inginkan adalah akurasi. Saya untuk semua, saya nggak suka yang jelek-jelek akurat Pak. Jujur aja, lebih bagus saya pilih untuk tidak akurat. Kayak gitu, khususnya yang perang. Kayak gitu ya, karena kalau terjadi akurat banyak yang korban jiwa. Saya nggak tambah tenang juga masalah gitu loh. Oke, tetapi kalau memang saya ngomong bahwa kalau kita harus berperang dan ini tidak bisa dihindarkan, dan kita sudah harus ada persiapan kayak gitu loh. Karena hidup kita sendiri juga pasti begitu. Cuman kita yang perlu kita pikirkan adalah dampak samping perang itu apa, kayak gitu loh. Ya, dan sudah pasti akan terjadi krisis. Siapa yang kena duluan, negara mana yang kena duluan, Anda harus bisa menghitung baik-baik. That's why tadi kalau kembali lagi highlight saya tahun ini adalah bertahan. Bertahan itu artinya adalah pada saat Anda bertahan, buka mata, buka telinga, lakukan evaluasi, lakukan riset seperti itu untuk mencari tahu probabilitas dan selalu harus up to date. Trading tahun ini, saya ulang, trading tahun ini nggak boleh Anda biarkan. Do take note ya, oke? Open posisi Anda tahun ini itu nggak safe. Saya ulang, open posisi Anda tahun ini nggak safe. Sama apapun juga, kayak gitu loh. Jadi kalau horizon investasi Anda adalah jangka panjang dengan perusahaan yang fundamentalnya bagus, monggo silakan. Tetapi kalau niat Anda dalam melakukan spekulasi dan day trading, mohon tetap harus dipantau, mungkin setiap hari dengan update berita-berita terbaru. Itu aja yang mungkin saya mau ngomong ya mengenai perang. Jadi saya tidak tahu jawabannya Pak, karena saya masih orang normal, saya bukan paranormal seperti itu. Bahkan paranormal sudah tunjuk. Coba sebutkan negara A sampai Z mana yang berperang. Oke, yang bisa itu saya rasa 100 orang belum tentu 1 orang, Pak. Ya, thank you, Master. Ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, silakan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini? Ada? Kalau tidak ada, kita lempar dulu sebentar ke Zoom, silakan, ya. Mbak Fitria. Saya ingin bertanya, sekarang kan tahun air, tetapi kenapa kok bisnis di bidang air kurang ya? Dan saya ingin bertanya bisnis retail, apakah bagus tahun ini atau malah kurang? Oke, baik itu aja. Oke, singkat cerita bisnis retail itu kurang karena retail itu sendiri dia adalah yang sifatnya eceran. Ya, oke, dari wholesale itu jauh lebih bagus tahun ini. Oke, jadi kalau retail yang main retail punya, karena itu retail itu seperti pendistribusian barang ya, oke, lebih langsung dengan kaki tangan lebih banyak. Inflasi akan menaikkan harga barang. Pada saat harga barang itu didistribusikan lagi, akan tambah lagi, mengambil cuan-cuan dengan sebagian, harganya jadi lebih nggak visible. Mengerti nggak? Oke, jadi common sense-nya harus jalan ya. Oke,
Kemudian kedua, kenapa di tahun kelinci air malah bisnis air kurang bagus? Ya, tadi saya jelasin Pak Wendy. Air ketemu air akan menjadi saingan. Oke, Pak Berlian kan ganteng tuh Pak ya, kayak Jeff Bezos gitu kan Terima ya. kasih. Oke, lihat dari Monash tuh kayak Jeff Bezos banget kayak gitu ya. Oke, tiba-tiba ada yang ganteng lagi, Jeff Bezos masuk. Kali ini dia lebih kaya Pak dari kamu Pak, sorry Pak. Oke, kamu merasa tersaingi nggak Pak? Pasti, Pak. Pasti. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu nggak usah mengiyakan saya. Tahun air dimulai dari tahun babi tanah, 2019. Oke, sampai sekarang masih siklus air. 2019 hampir di mana-mana saya melihat, ya, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana tren orang membuka bisnis beverages dari kopi, teh, boba, oke, you name it. Betul nggak? Betul? Betul? Oke, saya ngomong, Bapak Ibu, tahun ini bisnis air kurang bagus. Jadi kalau mau niat memang mau buka tahun ini ada berseri berapa tahun yang jelek bisnis air. Kalau yang lain sudah buka, tolong jangan buka lagi. Saya bilang, oke, kecuali feng shui-nya bagus, lokasinya, kecuali hoki Anda bagus 4 tahun minimal berturut-turut, silakan buka. Apa yang terjadi? Pandemi datang jebret, tutup, survive. Oke? Ya. Jadi pada saat energi elemennya datang akan membuat orang berpikir hal yang sama, Pak. Bapak Ibu ingat, waktu pas seri tahun logam, oke, seri logam itu terjadi pada saat tahun monyet logam, oke, monyet logam ya. Elemen tanahnya dari tahun kambing sudah datang, kambing kayu, tanah monyet api, ayam logam. Semua orang sibuk main di batu akik, ingat tak? Halo? Yang coba yang menunjukkan yang masih pakai batu akik, coba sini tunjukin. Ada nggak? Saya ngomong di seminar feng shui. Oke, Pak, batu akik saya belinya seharga mau beli kijang sebagainya. Pak, Bu, beli untuk hobi nggak apa-apa. Tapi kalau beli untuk mau trading, cepat lepas. Lewat dari tahun begitu nanti masuk di tahun ini di tahun tahun terakhir adalah tahun siklusnya tahun anjing tanah, bisnisnya kan suram. Oke, I don't know ya, yang melakukan dan mau dengar atau enggak. Yang terjadi apa? Sekarang saya mau lihat orang 10 orang saya ketemu mau pakai satu batu akik juga enggak, jarang saya ketemu. Oke, mengerti kah masukku? Ya, jadi energi logam men-trigger orang banyak menggunakan perhiasan. Oke, batu berharga, kamu mengerti kan ya? Dan orang pada cenderung mau menjual belikan itu. Bisa dipahami? Oke. Energi tanah datang akan membuat orang sibuk mau hunting atau membangun properti, oversupply properti. Artinya apa? Harga akan drop. Bisa dipahami Bapak Ibu? As simple as that. Tetapi jangan salah, itu baru elemennya aja. Masih ada sionya. Oke? Kalau tidak, maka itu akan simple. Anak TK juga pasti bisa. Jadi feng shui itu tidak semudah itu Ferguson. Oke? Ya. Feng shui itu hitungannya itu bahkan kamu IPK kamu 4, IQ kamu itu tinggi, belum tentu itu kamu bisa bakal menguasai ilmu metafisika Tiongkok. Oke? Ya, semua ilmu energi metafisika itu harus orang yang punya garis tangan baru bisa mempelajari itu. Ya, dan ini saya tahu dari mana karena saya sendiri juga udah tengah mampus, bukan tengah mampus. Artinya saya belajar dengan suka, meskipun saya sudah belajar dengan hebat. Teman saya yang otaknya encer dari saya, amazingly, buset, orang ini padahal prestasi sekolah mungkin biasa aja kayak gitu loh. Tapi otaknya ini lebih encer dari saya kayak gitu loh. Somehow dia nggak terkenal karena usaha boleh ditiru, but rezeki tidak. Oke, next. Sebelum dilanjutkan, saya mau menambahkan sedikit. Smart people yang saya suka dari Master Julius ini adalah beliau juga memahami soal teknikal ya. Tadi ada stokastik, ada beberapa hal tadi juga ditambahkan. Kemudian kalau kita membahas tadi yang terakhir tadi, kenapa saya stop terlebih dahulu? Tadi ada saham-saham yang bagus, ada sektor yang bagus, tapi ada juga jamnya mungkin yang berbeda. Kita harus tambahin lagi. Artinya secara sederhana begini, memang sahamnya cakep, misalkan seperti Inco atau Antam, tapi kalau lagi terbang ya jangan dikejar. Tunggu waktu dia koreksi dulu, lagi oversold dulu, baru masuk. Kurang lebih begitu ya, Mas? Betul. Kereta kalau lagi laju kencang, jangan dihadang. Oke, banyak begini Pak Yan, banyak orang itu yang FOMO Pak. Betul. Ya, fear of missing out. Kalau gua nggak ikut di IPO ini, misalnya IPO
IPO-nya Goto atau IPO-nya Buka kayak gitu kan ya. Oke, then I miss something big that happened in my whole life that I can tell to my anak cucu kayak gitu kan ya. Oke, itulah. Oke, jadi kalau memang kita berangkat dengan adanya FOMO, oke, semua kita mau ikut, dan itu problem. Yes. Ya, saran saya adalah Anda trading mungkin tidak perlu harus 10, 100 atau 1000 company, 1000 jenis saham, tidak. Tetapi Anda kuasai beberapa saja dan Anda begitu hebat di dalam sono, tahu kapan Anda, itu kayak seperti menghafal tangan Anda sendiri, dan itu luar biasa. Biasa ceritakan, Warren Buffett hebat mengelola begitu banyak portofolio saham. Tahu cara mana dengan value investing dia membeli saham-saham perusahaan yang berprospek bagus dan bisa untuk long term. Setuju nggak? Oke, but sesimpel Bill Gates. Bill Gates itu cuma fokus satu, IT. Gua tahu cuma jual software, that's it. Kaya siapa? Dua-duanya sama-sama kaya toh. Yang satu kaya dengan cara ngejelimet, belajar pembukuan, ngerti kan? Bill Gates fokus aja bikin satu sini. Kayak Amazon, fokus aja sono toh. Ya, meskipun sekarang ada Prime dan whatever lah ya, oke. Yang saya mau ngomong adalah saham juga sama. Semakin Anda mempelajari saham itu, Anda menguasai company luar dalam, semua trennya Anda tahu. Kapan tahu Anda tahu kapan pola-pola musim-musim yang terjadi. Ya, seperti Anda menguasai cuma trading gold itu sendiri. Dan Anda kaya dari gold, that's enough. Karena duit mau manapun tetap duit. Setuju nggak? Dari mertua juga duit ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi intinya mau dari saham, mau dari reksadana, yang penting cuan adalah tetap cuan. Ya. Cuman orang itu FOMO, semua mau ikut. Padahal nggak ngerti company-nya, nggak ngerti laporan keuangannya, macam-macam kayak gitu loh. Ya, itu mungkin Pak. Thank you, Master. Kita pertanyaan berikutnya, silakan. Master mau tanya, bisnis transport shipping bagaimana? Kan ada unsur air dan ada unsur lautnya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kan tadi udah dijelaskan mengenai view perekonomian tahun ini. Bagaimana nih view Master untuk USA dan perekonomian Indonesia di tahun ini? Oh, dia. Shipping sama tadi sama transportasi ya. Ada logamnya ya katanya ya. Ada unsur air dan Oh, ada unsur laut. Oke, baik. Jadi tolong dibedakan antara kandungan logamnya dan fungsi atau tujuan bisnisnya. Bisa dimengerti nggak? Ya. Oke, jadi kalau saya mengambil contoh, kalau kita adalah penebang pohon, dan kita dapat cuan dari perkebunan, kita pohon kayunya, dan bisnis kita itu adalah berhubungan dengan perkebunan itu. Padahal meskipun kita menggunakan kapaknya, bisa dipahami. Oke, jadi kalau bisnis transportasi, meskipun kita punya armadanya, tetapi yang kita serve adalah people-nya. Karena kita tidak jual beli armadanya, kita tidak jual beli mobilnya, bisa dipahami. Tapi kita melayani pendistribusian orangnya, seperti air yang mengalir. Maka itu adalah bisnis yang relate ke air, adalah berhubungan transportasi. Because water is always moving. Kamu taruh di satu wadah, dia akan sesuaikan dan dia akan bergerak ke tempat tinggi, ke tempat rendah. Seperti itu ya. Dan itu relate ke bidang transportasi, adalah relate ke transportasi itu relate ke bidang air, seperti itu. Ya, jadi demikian. Kalau tadi saya ngomong lagi, kalau shipping juga sama ya. Shipping sendiri itu kan ya kapal kalau nggak terbuat dari logam ya, kalau nggak plastik ya pasti kayu, cuma itu aja ya. Oke. Jadi kalau kapal yang buat dari logam, lihatnya sektor logam begitu. Kalau buat dari kayu, lihatnya sektor kayu. Kan ngaco jadinya, ngerti nggak? Itu kayak seperti kita ngomong bahwa kamu kalau jualannya online dan masuk di sektor air. Actually itu ngaco. Oke. Ya, kenapa? Karena kalau kita menjual, itu adalah cuma medianya aja. Mengerti nggak? Medianya. Apa yang kamu jual online itu? Baju dan sektor kayu. Oke, kamu jual elektronik menggunakan online, sosial media, dan sektor logam kalau jualnya elektronik. Mengerti kan ya? Jadi kapal terbuat dari logam, tetapi fungsi kapal ini adalah membawa transportasi barang seperti forwarding dan sektor air. Bisa dipahami? Ya, jadi bukan ke sektor logam lagi. Bapak Ibu nangkep? Paham ya? Oke, sip. Jadi produk apa yang dilayani oleh perusahaan tersebut ya? Ya, kecuali perusahaan pembuat kapal. Ya. Itu berarti ada 50-50, ada unsur logam dan unsur air. Ya. Terima kasih Mas. Jadi by the way Bapak Ibu ya, untuk yang pemirsa di Zoom, perlu diketahui bahwa nature-nya satu bisnis ini tidak 100% di bidang itu. Ini yang banyak orang keliru juga.
Loh, kok kayak gitu? Iya, betul. Ya, jadi nature-nya satu bisnis ini belum tentu 100% bidang itu. Ya, contohnya gimana ya? Oke, contohnya gini, restoran seafood. Restoran itu yang langsung ada dapurnya, oke, langsung masak di tempat, ada kualinya, unsurnya api. Tetapi yang dijualnya adalah seafood, ikan-ikan yang ada airnya, juga ada unsur air. Jadi ada unsur api dan unsur air sekaligus. Bisa dipahami? Ya, cuma aja porsinya aja berapa besar. Oke? Dan mungkin Bapak Ibu nggak tahu apa yang membedakan antara tanaman agraria ya atau tanaman pertanian dengan perkebunan. Oke? Itu two things are different, oke? Pertanian itu adalah yang ditanam seperti jagung, padi, biasanya nggak sampai 2 tahun sudah dipanen. Tebu kayak gitu loh. Itu masuk di sektor pertanian. Itu unsurnya tanah. Why unsur tanah? Karena energi kayunya belum kuat. Sedangkan kalau energi kayu yang kuat, seperti sudah ditanam sudah bertahun-tahun, maka seperti karet, kelapa sawit, unsur kayunya lebih kuat daripada unsur tanah. Dan kita golongkan ke sektor kayu. Bisa dimengerti? Kita tebang pohonnya, coba gigit itunya kayunya keras, nggak pasti keras. Dan itu kayu. Tanah kalau digigit nggak keras. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, jadi kadang bisa shifted ya, dia punya dia punya elemennya. Ya, tidak semudah itu Ferguson. Aku udah ngomong, oke? That's why kadang antar praktisi fungsi itu tidak, ada yang kadang nggak kurang sinkron karena mungkin common sense-nya nggak dipakai seperti itu. Ya, Pak? Ya. Thank you, Master Julius. Ya. Tanpa terasa waktu sudah juga yang batasi kita, jadi saya akan meminta closing statement untuk sesi yang pertama ini sebelum kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Ya. Untuk yang sekilas soal market dan outlook Ini untuk ekonomi peruntungan Sio mau 2023. Bapak Ibu? Dilanjutin yang ini? Oh, kita lanjutkan dulu. oke. Oke, silakan. Oke, next ya peruntungan Ya, Sio. boleh. Cepat lah ini, oke? Ya, dalam 1 detik juga nanti habis itu biar dia orang pause aja terus nontonnya. Kerjain orang. Oke, kita lihat peruntungan Sio dulu. Sio yang apa? Yang cuan dulu. Oh, Sio yang ciong. Ciong pertama Sio ayam, ciongnya terberat. Kedua Sio naga, ketiga Sio kuda, keempat Sio tikus, kelima Sio kelinci. Oke, untuk Sio kelinci ini ya, Bapak Ibu ya, ini tricky. Kalau 12 tahun yang lalu Anda nggak kenapa-napa, dan 12 tahun ini Anda juga tidak akan terlalu kenapa-napa. Oke, 24 tahun yang lalu Anda tidak kenapa-napa, maka tahun ini juga Anda tidak terlalu kenapa-napa. Oke? Ya, oke. 12 tahun lalu ada cuan, mungkin tahun ini juga Anda akan cuan. Bisa dipahami? Oke? 12 tahun lalu Anda mengalami apes atau sakit, maka tahun ini kemungkinan Anda juga akan mengalami sakit. Oke? Ya, jadi kelinci ini agak tricky ya, Bapak Ibu ya. Tetapi ayam mau kenapa-napa, nggak kenapa-napa, pasti akan mengalami stres, perubahan, ketidaknyamanan. Oke? Dia harus keluar dari zona nyaman, ya, embrace perubahan, ya, baru hidup akan bisa lebih baik ke depan. Jadi menghindar bukanlah solusi. Ya, terbaik adalah mempersiapkan diri terhadap badai yang akan datang tahun ini. Karena badai ini bisa jadi akan membawa satu kesempatan yang baik buat kita syukuri ke depannya. Oke, banyak orang yang pada zaman dulu, zaman tahun 98, kena badai itu di PHK atau mengalami kerusuhan, eventually malah akhirnya jadi kaya lagi balik, ya, di PHK malah bisa bisnis malah kaya kayak gitu ya. Oke, jadi blessing in disguise kayak gitu. Oke, jadi saya nggak pada saat Anda mau level up, dan ini adalah waktunya terhadap sio ayam, naga, kuda, tikus, dan kelinci. Oke, Anda pernah main game Bapak Ibu? Apakah game akan linear begitu aja? Nggak tahu. At the end, dalam satu stage itu kan pasti akan ketemu bosnya, betul kan ya? Ada konconya, ada yang lebih hebat yang harus dilawan itu. Nah, bayangin, itu adalah ending daripada episode itu adalah melawan bosnya. Jadi, ini adalah saat Anda melawan bosnya. Kalau Anda kuat, Anda siap, Anda persiapannya bagus, ya, Anda akan menang perang. Oke, tetapi kalau Anda tunduk, Anda tidak persiapan, Anda tergesa-gesa, ceroboh dan sebagainya, dan wassalam. Oke. Ya, jadi tahun ini ditambah tahun krisis lagi. Seperti itu ya. Jadi first thing first adalah harus sabar. Oke? Karena kalau tidak sabar, ceroboh dan marah akan berujung petaka ya. Kemudian pada saat Anda marah, jangan mengambil keputusan penting. Oke? Ya, dan harus mengantisipasi perubahan itu dengan cara kalau kita nggak bisa handle sendiri, kita minta tolong orang, bantuan atau ahlinya. Seperti itu ya. Pada saat Anda trading saham, buy jadi sell jadi buy. Oke, pada saat Anda memfokus naik, bisa jadi turun. Pada saat Anda fokus turun, malah jadi naik. Oke, pada saat Anda take profit, Anda pikir kurang ajar, ya,
satu hari lagi mungkin bisa arah gitu ya Pak ya, kayak gitu. Tahu gitu ya, mending kayak gitu kan kalimatnya. Gua kirain kayak gitu loh. Oke, jadi tahun ini jangan coba melawan alam. Tahun ini jangan jadi orang sok pinter. Tahun ini adalah lebih bagus wait and see. Tahun ini adalah lebih bagus Anda mencari aman kalau Anda mau cari aman. Tetapi kalau Anda tidak mau cari aman, dan Anda harus siapkan pedang dan pelindung dan pedang sekaligus. Oke? Ya, jadi jangan takut perubahan, ya. Oke, pada saat Anda kena ciong itu, maka kehidupan Anda akan berubah lebih baik, ya. Kalau kemarin mungkin tradingnya nggak profit, begitu di ciong, oh rupanya salah gua di sini. Akhirnya dapat pencerahan gitu loh. Ya. Oke, jadi perubahan ini bisa saja Anda seorang bos tiba-tiba harus bangkrut. Ya, amit-amit usahanya ya. Atau Anda seorang karyawan tiba-tiba berubah menjadi bos. Ya, alhamdulillah kayak gitu ya. Oke, jadi bukan berarti sial. Ya, ingat bukan berarti sial. Ya. Terus Anda harus siap dengan yang jelek-jeleknya. Ya, tetapi satu sisi Anda jangan bermuram dengan menyesali kenapa kegelapan itu ada. Instead of you cursing the darkness, why you not just turn on the light? Light the candles, oke? Ya, daripada Anda mengutuk kegelapan, kenapa orang jahat ke gua, kenapa ekonomi begini, kenapa lu nggak mencoba memperbaiki diri kamu sendiri gitu loh. Kita nggak bisa kontrol orang, Pak, betul kan ya? Betul. Seperti itu. Jadi ciong ini bukan ditakuti. Ciong ini harus bisa diantisipasi. You get it, oke? Mengerti Bapak Ibu ya? Jadi yang sionya kena ciong itu bukan the end of the world. Malah ini adalah this is the new start, the new beginning. Kayak film Star Wars jadi gitu ya. This is the new beginning kayak gitu loh. Oke, next. Oke, sio yang hoki. Sio hoki pertama sio anjing, kedua sio kelinci, ketiga sio tikus, keempat sio kambing, kelima sio monyet. Oke, disarankan tahun ini lebih produktif ya. Jadi kalau sionya hoki berarti apa artinya hoki? Dan nanti ada lagi cuan gitu kan. Oke, apa bedanya? Oke. Nah, hoki itu artinya pas lagi lapar ada yang kasih makanan. Oke. Ya, pas lagi mau trading bingung mau pasang posisi ada yang kasih bocoran. Kayak gitu. Salah enter cuan ya Pak ya? Iya kayak gitu ya. Namanya. Nah soal cuan atau nggak cuan itu lain lagi ya. Oke. Ini kan kita ngomong saat sakit ketemu dokter yang baik. Kayak gitu ya. Jadi hoki ini artinya banyak mendapatkan peluang. Oke? Ya, banyak mendapatkan bantuan. Ya. Jadi nanti Anda akan mengetahui bahwa ada lagi sio yang kurang baik. Yang tadi yang kena ciong itu which is sio kelinci dan sio tikus juga kena ciong. Oke, artinya bahwa tahun ini nasibnya gado-gado. Oke, gado-gado diartikan bahwa satu sisi peluang hokinya datang, tetapi masalah juga datang. Pas dia tengah sulitan, ada dewa penolong. Jeng-jeng, kayak gitu loh. Oke, sabar nak, cis, kayak gitu. Udah beres. Ya. Oke, jadi lebih produktif ini bukan berarti kita cuma hanya duduk diam ya, menunggu durian jatuh pun bakal harus kita ambil untuk kita belah ya. Oke, ya jalin hubungan baik dengan orang lain penting karena tahun ini kalau Anda yang ada tugas keluar, seperti contohnya ketemu customer, Anda punya sosial media yang nggak naik-naik followernya, ya bingung, Anda beli salah nggak beli, masa beli follower salah nggak beli juga salah gitu loh Pak, ya, Terus kemudian Anda post di sosial media itu yang like juga nggak ada yang like kayak gitu kan ya, ya. Nah tahun ini, alhamdulillah usaha dan kerja keras Anda akan di-reward. Tapi tolong perhatikan juga postingnya, Perhatikan juga sesuatunya itu yang bermanfaat. Jangan asal main ngepost kayak gitu ya, atau rumor, hoax dan sebagainya. Ya, bersikap logis. Hoki itu bukan berarti kebasial. Suka ngomong, hoki itu bukan berarti kebasial. Anda loncat dari gedung ini ya ke bawah Anda tetap mampus. Ya. Jadi dengan demikian, sio yang kena sio yang hoki ini disarankan karena hoki nih ya, lebih bagus Anda berdayakan diri Anda. Lebih banyak kerja keras, lebih banyak ya mungkin kalau trading itu akan banyak dikasih jalan. Contohnya selama ini Anda mau cari tempat mungkin yang apps-nya bagus atau mungkin yang rekomendasi orang dan sebagainya kayak gitu kan. Anda bingung dan sebagainya. Tahun ini dengan adanya hubungan yang baik, rupanya ketemu orang-orang baik seperti itu yang memberikan Anda bocoran-bocoran atau gimana cara trading dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi bersikap logis tetap harus digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, next. Sio yang cuan. Nah, ngomong cuan itu langsung cing-cing gitu kan. Cacing kayak gitu ya. Sio anjing pertama, kedua sio kelinci, ketiga sio kambing, keempat sio tikus, kelima sio kerbau. Wah, kelinci ini dan
kelinci dan tikus ini kok selalu ada Pak. Iya, dia mungkin tahun ini adalah kayak seperti pemeran utama plus ada lagi pemeran yang lain juga kayak gitu loh ya. Oke, kan kadang-kadang yang orang harus acting dengan kepribadian ganda atau kayak gitu ya. Jadi bayarannya double kayak gitu loh ya. Nah, jadi sio yang cuan ini harus lebih jeli melihat peluang ya. Kemudian tingkatkan kemampuan manajemen uang. Kemampuan manajemen uang jadi bukan berarti Anda cuma jago cari duit. Habis itu duitnya sudah masuk mau diapain? Taruh begitu aja kayak gitu di bawah bantal kayak gitu kan ya. Oke, Anda harus lakukan lindung nilai ya. Lakukan manajemen uang ini penting supaya kita bisa menaikkan duit kita lagi dengan lebih baik ke depannya seperti itu ya. Oke, taruh di portofolio yang mungkin lebih bagus lagi seperti itu. Ya, jadi sio yang cuan ini kalau memang cuan ya benar-benar cuan, amin saya doakan. Yang nggak ada yang mau amin gimana? Amin gitu kan ya. Oke, sio yang cuan ini tolong ingat saudara-saudara kita yang susah ya. Oke, lakukan amal ya. Actually cara kita untuk cari duit dengan cepat ya, cara untuk menarik duit dengan cepat salah satunya adalah amal. Setiap kali Anda mau trading, coba tolong amalkan dulu duit misalnya berapa ratus ribu, berapa juta. Kalau Anda mainnya miliarin berapa juta dulu lah ya. Oke, keluarkan dulu duit kecil, maka duit besar akan masuk. Xiao qian bu cu, da qian bu ru. Oke, duit kecil nggak keluar, duit gede nggak masuk. Oke, itu mungkin bahasa Mandarinnya ya. Next. Oke, nah demikian Bapak Ibu ya. By the way, kita ada juga memberikan kalender gratis hari baik. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang sio tahun ini lebih jelasnya dalam hal umum, karir, keuangan, asmara, dan kesehatan, nanti bisa meluncur ke sosial media kita atau buka bit.ly/sio 2023. Saya ulang bit.ly bit.ly ya, bit.ly/sio 2023. Oke, ada versi yang tertulisnya, ada versi YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu males lihat, males bacanya kayak gitu ya. Dan kita memberikan gratis kalender hari baik setiap bulan. Ini sudah tahun ketiga atau tahun keempat, saya lupa kayak gitu ya. Kalender hari baik ini bisa digunakan semua hal, but untuk trading jangan dipakai Bapak Ibu ya. Oke, untuk trading ini tolong banyak faktor harus diperhitungkan ya. Teknikal, fundamental, kondisi ekonomi, bla bla bla. Oke, hoki Anda pribadi, lokasi di mana ada trading kayak gitu ya. Oke, saya pernah meriset ya. Lokasi saya trading di bulan itu saya cuannya bagus, hoki saya lagi bagus dan energi fungsi di meja tersebut lagi bagus di tahun tersebut. Oke, di bulan tersebut kayak gitu ya. Jadi saya bisa mengusahakan lokasi mejanya bagus. Tetapi saya tidak bisa mengusahakan hoki Anda. Karena dalam 12 bulan, pasti hoki Anda akan fluktuatif. Meskipun ada polanya fluktuatif kayak gitu loh. The best adalah Anda trading pada saat hoki Anda lebih bagus dengan lokasi yang bagus. Gitu. Jadi kalender hari baik ini, nanti Anda bisa lihat antara lain contohnya misalnya untuk gunting rambut, untuk perjalanan, untuk tanda tangan, ya seperti itu ya. Oke, ini masih bisa dipakai. Tetapi untuk trading, do take note ya. Dan by the way, kami melakukan disclaimer dulu bahwa semua saran dan ini, semua informasi ini cuma hanya bersifat edukasi, sharing, bukan berarti ajakan untuk trading Bapak Ibu. Anda harus tahu bahwa setiap trading itu ada mengandung resiko, ya. Jadi lakukanlah due diligence Anda dengan sebaik-baiknya. Oke, buat Bapak Ibu yang lebih mau info lebih tambahan lainnya, jangan lupa ke sosial media kami, Feng Shui Consulting Indonesia. Ya, silakan pilih mana yang disuka. Oke, dalam dunia ini ya naik turun itu hal biasa. Oke, mau ekonomi bagus, mau ekonomi kurang itu juga hal yang biasa. Cuman itu semua tergantung dari mana kita meresponnya. Kalau kita mau lihat semua itu dari sisi yang hitam gelapnya melulu, maka kita nggak akan berani maju. Ya, trading bahkan nggak berani. Bahkan keluar rumah juga nggak berani Pak, takut COVID kayak gitu loh. Setuju nggak? Oke, however, kalau kita mau keluar rumah, persiapkan juga peralatannya. Ya, contohnya misal mau hujan, bawa payung. Takut COVID, bawa masker atau hand sanitizer atau whatever. Oke, jadi yang kita lakukan tahun ini adalah kalau memang tahun ini moga-moga perhitungan saya salah, prediksi saya salah, tidak terjadi krisis, alhamdulillah. Tetapi kalau kita sudah terjadi krisis, Pak Julius sudah memberikan saran-saran yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk Anda. Oke, kalau nggak bisa lagi saya juga bingung mau gimana Pak ya. Oke, dan last but not least adalah selalu melihat dari sisi yang positif. Ya, di balik kesulitan pasti ada kesempatan, di balik krisis pasti ada kesempatan. Jadi manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, dan yang terbaik juga bila Anda sudah punya satu posisi ya dalam trading, perhatikan dengan baik tahun ini. Pesan saya ya, spekulasi kalau bisa dikurangi kalau tidak terpaksa. Jadi main dengan saham-saham yang aman, oke, masih bisa ditoleransi seperti itu ya. Oke, strategi saya tahun ini buy on weakness. Oke, ya, dan mungkin averaging lah ya. Kalau memang masih belum meyakinkan koreksinya berapa dalam seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih lagi sekali lagi.
Terima kasih Mas Julius. Sama-sama ya. Buat Bapak Ibu yang hadir di sini, jangan lupa kita masih ada sesi lanjutan. Kita akan ada break dulu sejenak. Bagi yang ada di Zoom, kami sampaikan ucapan terima kasih sudah menghadiri acara ini. Jangan lupa kita akan ada tayangan ulang yang akan kita masukkan, kita posting di YouTube ya nanti ya setelah kita selesaikan acara hari ini. Jadi buat yang tadi bertanya dan diberikan kesempatan untuk melihat lagi di awal, silakan nanti bisa diputar ulang di YouTube. Dan bagi yang di Zoom, saya sampaikan apa yang sudah diberikan hari ini merupakan edukasi, kita sharing di sini. Dan yang saya suka dari Master Julius tadi menyampaikan juga persis dari Pak Andre dan teman-teman dari tim riset, kita menggunakan pola strategi buy on weakness. Dan kalau kita dari si technical pun, minggu lalu saya bersama Pak Wafi juga sudah membuatkan tema khusus ya, break support dan rebound. Jebol support tapi kok malah naik. Dan yang ngejar-ngejar sekarang, jangan salah, tunggu dulu ketika turun lagi dan kita mengantisipasi dengan cara tadi averaging down, cicil beli bertahap. Bukan langsung all in ya. Betul, Master, betul. Sangat beresiko, sangat beresiko. Oke, kereta maju jangan dihadang ya kayak gitu. Betul. Dan yang saya suka dari Master Julius satu poin lagi adalah kuasai aja, jangan banyak-banyak saham. Ya. Satu saham, Betul. Anda bisa kuasai tersebut, misalkan kalau saya sukanya BRI BCA begitu, kuasai itu aja, cuan kok bisa dapat. Cuan. Yang makanya namanya jadi BRI BCA gitu loh. Terima kasih Bapak Ibu, Smart People yang sudah hadir di Zoom. Kita tuntaskan acara hari ini dan kita bertemu lagi di acara-acara RHB berikutnya. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih.